Adik-adik, sebentar lagi ibadah gereja anak Basecamp Junior akan dimulai. Ayo kita bersama-sama memuji dan menari untuk Tuhan. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Dari awal kita naikkan pujian setinggi-tingginya, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya.
Bapakku datang padamu, naikkan ucapkan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita mau ambil sikap teduh dan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom adik-adikku yang dikasih Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah online Gereja Anak Basecamp Junior. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau kesempatan pada hari ini yang luar biasa, Tuhan izinkan kami boleh berkumpul kembali di dalam ibadah Basecamp Junior. Tuhan, kami percaya biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini sungguh memberkati setiap adik-adik kami dimanapun mereka berada. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adikku dikasih Tuhan, pada kesempatan hari ini kita mau belajar tentang penghukuman. Adik-adikku dikasih Tuhan, mungkin adik-adik pernah mendengar cerita tentang Bapak Nuh. Bapak Nuh ini orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Artinya hidup menuruti sesuai firman Tuhan. Kalau orang hidup menuruti sesuai kebenaran firman Tuhan, berarti suka berdoa, suka membaca Alkitab, melakukan yang baik buat Tuhan, juga buat sesamanya. Tapi suatu saat ketika Tuhan melihat keberadaan manusia pada zamannya Nabi Nuh, banyak sekali orang yang tidak mengenal Tuhan, hidupnya tidak memuliakan Tuhan. Tidak memuliakan Tuhan itu artinya, adik-adikku dikasih Tuhan, hidupnya sembarangan. Mereka suka mencuri, mereka suka merampok, mengambil milik orang dengan tidak merasa bersalah, ya kan? Jadi itu yang dilakukan pada zamannya Nabi Nuh. Ketika Tuhan melihat, ketika Tuhan mendengar peristiwa itu, Tuhan merasa sedih. Akhirnya Tuhan berbicara sama Nuh. Lalu Tuhan, kalau kita membaca firman itu, Nuh disuruh membuat bahtera yang besar. Bikinnya nggak tanggung-tanggung ya adik-adik. Bahtera itu dibuatnya di atas gunung. Waduh, lebih. Setelah itu orang mulai tambah lagi. Mulai mengejek, mulai menghina Nuh dan sebagainya. Masa orang bikin bahtera di atas gunung? Waduh, bagaimana dia menurunkan bahtera yang besar itu? Tapi adik-adik harus tahu, karena itu adalah perintah Tuhan. Nuh melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan. Maka Nuh membuat bahtera itu sampai jadi. Setelah jadi bahtera itu semua dibikin dengan sesuai perintah Tuhan. Lalu Tuhan
berbicara kepada Nuh. Kalau kita membuka di dalam Kejadian pasal 7 ayat 1, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Ya, adik-adikku dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Tadi kakak udah bilang, orang pada waktu zamannya Nabi Nuh, wah mereka mencuri, merampok, membunuh, itu sudah hal yang biasa. Makanya di Kejadian pasal 7, wah di situ setelah tadi dia membuat bahtera yang besar, Tuhan bilang, masuklah ke dalam bahtera, engkau dan seisi rumahmu. Adik-adik tahu nggak? Keluarga Nuh itu dia memiliki 3 orang anak. Ya, Nuh mempunyai 3 orang anak, Sam, Ham, dan Yafet. Terus istri Nuh. Ya, jadi sekeluarga ini mereka sudah mempunyai keluarga masing-masing, tapi disuruh masuk mereka ke dalam bahtera. Apa yang terjadi? Tuhan juga berbicara juga di dalam ayat 2, dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Jadi adik-adikku dikasih Tuhan, Tuhan juga tidak lupa untuk memberi perintah kepada Nuh bahwa nanti Tuhan akan menurunkan air yang besar, air bah, tapi orang tidak percaya. Terus Tuhan berbicara kepada Nabi Nuh, semua binatang kamu masukkan ke dalam bahtera kamu, haram dan tidak haram. Wah, mungkin yang tidak haram itu 7 pasang, ya, betina dan jantan, ya. Jadi semua 7 pasang, hanya satu pasang, yaitu binatang yang haram 1 pasang. Adik-adikku dikasih Tuhan, kenapa Tuhan melakukan ini? Karena apa? Tuhan mau membunuh semua orang, semua binatang yang ada di muka bumi. Karena apa? Ketika turun hujan 40 hari 40 malam, apa yang akan terjadi? Ya, sampai bahtera tadi kan kakak udah bilang, bahtera itu ditaruhnya bikinnya di atas gunung. Jadi bagaimana bahtera itu bisa mengapung, bagaimana bahtera itu bisa berjalan di atas air kalau tidak ada air yang datang? Jadi adik-adik kasih Tuhan, tadi kakak sudah bilang bahwa kapal itu terapung-apung karena apa? Air hujannya 40 hari 40 malam. Jadi dengan seperti itu, semua yang ada pada waktu itu, yang ada pada zamannya Nabi Nuh, semuanya mati. Semuanya habis kecuali 8 orang yang ada di kapal Nabi Nuh dan binatang-binatang yang sudah dimasukkan ke dalam bahtera Nabi Nuh. Jadi dengan seperti itu kapal itu mengapung entah sampai kemana. Karena apa? Semua daratan pada waktu itu tidak kelihatan. Jadi semua orang jahat yang tadinya ada di muka bumi lenyap semua mati, semua meninggal. Karena apa? Air bah. Jadi adik-adikku dikasih Tuhan, kenapa Tuhan bisa murka? Kenapa Tuhan bisa marah? Karena yang pertama, Tuhan bisa marah karena orang sudah mengerti kebenaran tidak melakukan. Kalau adik-adikku dikasih Tuhan, mungkin disuruh orang tua jangan nakal. Karena apa? Orang tua menghendaki kita nggak boleh nakal. Jangan berantem. Orang tua menghendaki kita jangan berantem. Tapi apa yang terjadi? Kita malah suka berantem, malah kita suka nakal. Jadi di situ pada waktu itu semua orang udah dikasih tahu harus bertobat, harus melakukan firman, tapi orang malah mengabaikan. Jadi pada kesempatan hari ini, kalau Tuhan memberikan hukuman, karena apa? Orang tidak mau melakukan kehendak Tuhan, melawan perintah Tuhan. Jadi adik-adikku dikasih Tuhan, kalau mulai hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan, mari kita belajar untuk melakukan firman Tuhan. Hidup jangan sembarangan. Kalau orang tua belajar, kita belajar. Mandi, jangan melawan nanti dulu.
ya tanggung, lagi main game dan sebagainya. Harus melakukan perintah orang tua. Supaya apa? Kita tidak kena hukum, supaya kita juga tidak kena pukul sama orang tua. Mungkin kita dicubit dan sebagainya. Orang tua bertujuan baik, tetapi seringkali kita mengabaikan. Dan pada kesempatan hari ini, adik-adikku dikasih Tuhan, mari kita mau belajar untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Ya, adik-adik kasih Tuhan, selama perahu Bahtera Nabi Nuh ini terapung di atas air mungkin kurang lebih berapa lama, Nabi Nuh kepengen tahu airnya sudah surut apa belum. Nah, ketika Nabi Nuh kepengen tahu, apa yang terjadi? Nabi Nuh mengeluarkan burung merpati. Wah, dilepaslah burung merpati terbang. Itu yang pertama kali. Burung merpati dilepas, balik lagi. Terus Nabi Nuh menunggu 7 hari lagi. Nabi Nuh melepaskan burung merpati lagi, terbang. Dan burung merpati yang kedua itu kembali adik-adik dengan membawa tunas muda, mungkin seperti rumput. Wah, baru numbuh, baru bertunas, dibawalah itu kembali kepada Nabi Nuh. Wah, dan ternyata airnya udah mulai surut. Terus yang ketiga, Nabi Nuh itu mengeluarkan burung merpati lagi. Setelah yang ketiga kali ini, burung itu tidak kembali lagi kepada Nabi Nuh. Berarti ini membuktikan bahwa air bah itu sudah surut, dan ternyata Bahtera Nabi Nuh itu terdampar atau kandas di Gunung Ararat. Adik-adikku dikasih Tuhan. Jadi kesempatan hari ini, setelah perahu itu, setelah burung yang ketiga tidak kembali lagi, maka Nabi Nuh mulai turun ke daratan, dan ternyata daratannya sudah kering. Apa yang terjadi? Karena Nabi Nuh ditolong oleh Tuhan, maka setelah Nabi Nuh turun, dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Korban apa? Mungkin ada binatang yang tadi, mungkin ada sapi, ada binatang-binatang macam-macam. Nabi Nuh mempersembahkan dengan cara dibakar. Ya, setelah Nabi Nuh mempersembahkan, membuat dupa atau perapian di sana, Tuhan mencium bau persembahan Nabi Nuh. Wah, Tuhan, ada persembahan ini. Ternyata itu persembahannya Nabi Nuh sebagai ucapan syukur karena Nabi Nuh dan sekeluarga diselamatkan. Setelah Nabi Nuh korban persembahannya didengar oleh Tuhan, maka Tuhan juga berjanji, ya, tidak akan pernah menghukum manusia dengan air bah seperti banjir yang besar. Dan sampai hari ini, ya, di seluruh muka bumi tidak pernah terjadi banjir yang terjadi seperti zamannya Nabi Nuh. Tidak ada lagi. Mungkin banjir-banjir biasa, banjir lokal di daerah masing-masing, ya. Tapi pada zaman Nabi Nuh itu benar-benar gunung pun tertutup. Dan ketika Nabi Nuh mempersembahkan korban, lalu Tuhan berjanji tidak akan menghukum air itu lagi. Jadi, adik-adik kasih Tuhan, mari kita memuliakan Tuhan, ya. Jadi melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan, juga melakukan perintah orang tua, supaya apa? Adik-adik diberkati. Kalau adik-adik melakukan perintah orang tua juga senang dengan kita. Tuhan pun lebih lagi, lebih memberkati kita. Adik-adik Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur kalau kami sudah mendengar, belajar tentang firman-Mu. Biarlah setiap adik-adik kami mengerti, memahami kebenaran firman, supaya adik-adik kami boleh menjadi pelaku firman, supaya mereka tidak mendapatkan hukuman yang dari-Mu Tuhan. Terima kasih, kami percaya dimanapun adik-adikku hari ini berada, biarlah semua diberkati, semua dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan,
yang mengalami kesusahan Tuhan hiburkan, yang menghadapi persoalan hidup dalam keluarga orang tuanya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hari ini semua ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami percaya biarlah nama Tuhan saja yang kami tinggikan, kami agungkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.